2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Saudara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto akan bersikap kooperatif mengikuti proses hukum yang menjerat dirinya di KPK. Hasto menyatakan akan hadir memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka KPK pada hari ini. Sebelumnya KPK mengirimkan surat panggilan kedua untuk Hasto Kristianto. Panggilan pertama meminta Hasto menjalani pemeriksaan pada Senin 17 Februari 2025. Namun Hasto meminta pemeriksaan ditunda. Hasto Kristianto kembali mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat suap dan perintangan penyidikan terkait dengan kasus Harun Masiku. Karena PD Perjuangan itu ditanamkan suatu kedisiplinan untuk taat pada hukum, maka besok saya akan hadir memenuhi panggilan dari KPK. Karena adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negara. Meskipun kalau kita lihat misalnya dari sidang pra-peradilan, dari saksi ahli, baik yang disampaikan oleh termohon dari KPK, kemudian juga dari kami sebagai pemohon, itu begitu banyak ya kejanggalan. Terkait pemeriksaan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP di KPK, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Andika Ahadiat di gedung KPK Jakarta. Selamat pagi Carla, pukul berapa pemeriksaan akan dimulai dan apa yang akan digali penyidik pada pemeriksaan kali ini Carla? Ya Gita dan juga saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini kembali memanggil Sekretaris Jenderal PDIP yaitu Hasto Kristianto untuk diperiksa sebagai tersangka. Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap pergantian antar waktu DPR RI periode 2019-2024 dan juga dugaan perintangan penyidikan. Nah, memang hari ini dijadwalkan Hasto akan diperiksa pada pukul 10 pagi pada hari ini dan berdasarkan informasi yang sebelumnya telah diutarakan oleh kuasa hukumnya itu Yohanes Tobing bahwa Hasto akan hadir pada pukul 10 pagi sesuai dengan penjadwalan yang dilakukan oleh pihak KPK. Ini merupakan panggilan kedua pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya telah dipanggil pada tanggal 17 Februari 2025, namun Hasto ini berhalangan hadir dan meminta penundaan untuk pemanggilannya. Kemudian KPK menjadwalkan kembali untuk pemanggilan Hasto Kristianto pada hari ini. Penundaan yang diajukan oleh Hasto ini dilandaskan dengan alasan dirinya sedang berproses terkait dengan pengajuan pra-peradilan yang telah didaftarkan pada tanggal 14 Februari 2025. Namun pihak KPK kembali melakukan pemanggilan pada hari ini karena pihak KPK menilai bahwa pemanggilan pemeriksaan dan juga pengajuan pra-peradilan ini merupakan dua hal yang berbeda sehingga tidak wajar bila ini menjadi alasan ketidakhadiran untuk pemanggilan dari pemeriksaan. Sebelumnya kami juga telah menghubungi Direktur Penyidikan KPK yaitu Brigjen Asep Guntur Rahayu terkait dengan apa yang kemudian akan dilakukan atau didalami untuk pemeriksaan lanjutan kepada Hasto Kristianto. Sebelumnya Brigjen Asep ini telah mengatakan bahwa selama proses pra-peradilan yang sebelumnya telah diajukan oleh Hasto Kristianto, memang penyidik KPK ini masih terus melakukan proses penyidikan dan juga akan memanggil Hasto Kristianto ini untuk dimintain keterangan terkait dengan beberapa hal yang perlu penyidik konfirmasi untuk dalam rangka pemenuhan alat bukti. Nah, terkait dengan hal ini juga sebelumnya Hasto Kristianto ini telah mengajukan pra-peradilan dalam ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun putusannya pada tanggal 13 Februari itu menyatakan bahwa pengajuan pra-peradilannya ditolak lantaran hakim menilai harusnya diajukan dua permohonan yang berbeda, yaitu untuk kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan juga kasus dugaan perintangan penyidikan. Demikian kita kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Claudia Carla, selamat bertugas kembali. Saudara, kami akhiri Kompas Pagi hari ini. Saya Andre Sinaga. Dan saya Gita Markesri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.